Bos, kenal sama Ryu Kintaro, bocah viral yang sudah memulai bisnis sejak usia 7 tahun. Penghasilannya sebagai YouTuber yang mencapai miliaran, doi pakai buat berbisnis loh bos. Pencapaian luar biasa ini jelas bikin gempar bos. Apa bisa bocah seusianya raih cuan dari bisnis yang dibangunnya? Halo bos, nih jamu ramuan jahe buatan aku yang paling bestseller di jamu cap nyonya kaya aku nih. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang jamu cap nyonya kaya, tetap di Cuan Bos ya. Ryu Kintaro menjadi salah satu anak yang telah menemukan bakatnya sejak dini. Berbakat jadi konten kreator dengan subscriber lebih dari 1 juta bisa diraih dari kelihayannya berbicara di depan kamera. Tapi bakat Ryu bukan cuma itu aja, doi juga jago berbisnis yang tampaknya memang diturunkan dari sang ayah, Christopher Sebastian. Kedai jamu cap nyonya kaya menjadi bisnis ketiga yang Ryu jalani loh. Sebelumnya doi udah pernah membuka usaha ayam goreng dan minuman susu. Jadi kepo deh, kenapa jamu yang dipilih sebagai produk bisnisnya? Ya, karena aku mau masyarakat Indonesia tuh punya umur yang lebih panjang dengan gaya hidup yang sehat. Terus waktu aku sakit tuh aku dikasihnya kan minum jamu ya. Itu rasanya pahit. Kan dulu aku main sakit-sakitan. Kalau minum obat terus kan ada efek samping. Cobalah dikasih jamu. Nah itu sembuh tuh. Nah akhirnya aku bilang kenapa harus minum jamu yang pahit sih? Emang nggak ada ya jamu yang nggak pahit? Nah terus Mam bilang, wah itu bagus tuh kalau dijadiin bisnis aja. Ide cemerlang ini langsung direspon positif sang papa dengan memberikan dukungan penuh ke sang anak. Dan berdirilah kedai jamu yang berada di kawasan Gading Serpong, Tangerang ini. Karena kebetulan Ryu ini anak tunggal. Awalnya sih saya worry ya, takut, khawatir. Ya namanya orang tua kan kita nggak mungkin hidup selamanya ya. Saya melihat Ryu ini dari kecil kan memang sudah punya privilege. Artinya dari ya bukan artinya dia serba kecukupan, cuman apapun yang dia inginkan kan kita bisa berikan. Karena itu saya takut dia besar menjadi lelaki yang kurang tough, yang kurang punya rasa berjuang. Bukan sekedar jamu loh bos, Ryu pun berinovasi untuk membuat aneka jamu dengan rasa yang manis. Dan doi memastikan kandungan di produk jamunya tetap bermanfaat untuk tubuh. Awal dia hanya rutin datang untuk jaga, lalu untuk bantu-bantu hal-hal kecil dulu. Hal kecil itu artinya ya melayani, jadi waiters ya melayani, nganter minuman, lalu tanya orang mau pesan apa, lalu bantu bersih-bersih, meja kursi, hal kecil-kecil aja. Setelah dia mau melakukan hal kecil-kecil, mulai ke hal yang besar. Mulai sekarang aku udah mulai bisa ngasir sendiri, jadi kasir sendiri. Mulai ada beberapa jamu yang aku bisa bikin, terus ada beberapa hal lain sih. Bisnis yang dijalankan Ryu tidak hanya juga harus punya kualitas dan inovasi. Jamu yang ditawarkan terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa pemanis dan pewarna buatan. Dari bahan baku segar, rempah diolah menjadi minuman tanpa rasa pahit. Jadi bisa dikonsumsi juga buat anak-anak, bos. Tuh ada jamu banyu alang, khasiatnya itu bisa buat anti radang sama dehidrasi. Terus kembang telang bisa membawa hormon kebahagiaan, stres, dan menjaga kesehatan jantung. Terus jamu beras kencur bisa menambah stamina dan buat pilek. Jamu di kedainya ini bukan cuma tersedia dalam kondisi panas, tapi juga dingin. Tingkat kemanisannya juga bisa di-request sesuai selera customer. Favoritnya ada kembang telang, kunyit asam, beras kencur, atau yang hangat ada susu telur madu jahe yang bisa menghangatkan tenggorokan. Kita bisa coba bikin yang nggak pahit, yang modern. Nah itu akhirnya kita riset, kita berhasil bikin. Dan saya rasa cocok karena ini dibuat menjadi sebuah bisnis karena kompetitornya tidak ada ya. Kalau kita bermain di industri beverage, minuman, kopi, Thai tea, teh, es teh, semua kan udah banyak sekali.
Wih, ini sih konsepnya kedai jamu kekinian ya, Bos. Bangunan dengan interior serba coklat dan hijau juga memberi kesan yang hangat. Pengunjung yang datang jadi makin betah deh. Bukan cuma orang tua, tapi juga anak muda dan anak-anak, Bos. Penasaran gak sih, Bos, sama cuan yang dihasilkan Ryu? Awal-awal kan masih sepi ya. Terus akhirnya udah mulai masuk ratusan ribu, tapi nggak segampang itu. Aku kan mikir, gimana ya caranya biar makin rame. Aku promosin lah pakai akun konten aku. Dan akhirnya kan tuh akhirnya udah mulai rame, terus nyampe ratusan ribu, terus sekarang 4-5 jutaan omsetnya. Beh, kalau sehari jutaan, sebulan bisa ratusan juta loh, Bos. Dengar-dengar dalam waktu dekat mau buka cabang loh. Yang kita bantu pasti finance, pengelolaan finance operasional itu kita bantu. Kalau pemasaran justru dari Ryu, karena dia kan konten kreator ya. Jadi hampir setiap hari Sabtu itu dia selalu konten di sini untuk bumper stock seminggu. Usia muda nggak jadi halangan untuk berbisnis, Bos. Ryu membuktikan bahwa ketekunan dalam mengelola bisnis di balik rutinitas padat sebagai pelajar dengan segudang aktivitas bisa juga menghasilkan cuan. Halo bos, aku mau kasih tips buat kalian yang baru mau buka bisnis. Aku tuh mau kasih tahu kalau passion itu aja nggak cukup dalam membuka bisnis. Yang kita butuhkan adalah kita harus tahu gimana caranya buat mencintai pekerjaan kita walaupun kita membenci pekerjaan kita. Nah, buat para orang tua, kalian harus support apapun yang anak kalian inginkan. Selama hal itu positif, support dan dukung terus. Dan yang paling penting, cuan bos.